Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyanti Petriani dengan NIM 2481070062. Di sini saya akan melisankan tugas UAS dari mata kuliah kajian IPA lanjut MISD. Langsung saja jawaban di nomor pertama. Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi makhluk hidup yang ada di suatu wilayah. Keanekaragaman hayati ini tersusun atas 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Ketiga tingkat keanekaragaman tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama berperan penting dalam menjaga keseimbangan serta kelestarian ekosistem alami. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman gen adalah variasi sifat yang terdapat dalam satu spesies akibat adanya perbedaan susunan genetik. Artinya, meskipun makhluk hidup satu jenis, setiap individu bisa memiliki ciri yang berbeda-beda. Contohnya dapat dilihat pada tanaman padi di Indonesia, di mana terdapat berbagai variasi padi, seperti padi yang tahan hama dan padi yang tahan terhadap kekeringan. Keanekaragaman gen ini penting karena memungkinkan suatu spesies untuk beradaptasi dan bertahan ketika terjadi perubahan lingkungan. Keanekaragaman spesies adalah variasi jenis makhluk hidup yang terdapat dalam suatu wilayah. Indonesia memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi, misalnya adanya harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali, yang merupakan spesies yang berbeda. Keanekaragaman spesies ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies memiliki peran masing-masing dalam hubungan antar organisme. Seperti dalam rantai makanan. Selanjutnya yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem adalah variasi lingkungan alami yang terbentuk dari interaksi antara komponen biotik dan abiotik di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai jenis ekosistem seperti hutan hujan tropis, savana, terumbu karang, dan mangrove. Setiap ekosistem memiliki karakteristik lingkungan dan makhluk hidup yang berbeda-beda. Ketiga tingkat keanekaragaman hayati tersebut saling mempengaruhi. Keanekaragaman gen mendukung ketahanan suatu spesies, keanekaragaman spesies menciptakan ekosistem yang stabil, dan keanekaragaman ekosistem menyediakan habitat bagi makhluk hidup. Apabila salah satu tingkat keanekaragaman terganggu, maka kelestarian ekosistem alami di Indonesia juga akan terancam. Jawaban yang kedua, dalam ekosistem sawah terdapat hubungan makan dan dimakan antara beberapa makhluk hidup, yaitu padi, tikus, ular, dan elang. Hubungan ini membentuk jaring-jaring makanan karena tidak hanya terjadi satu jalur rantai makanan, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Padi berperan sebagai produser karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Padi kemudian dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen primer. Selanjutnya, tikus menjadi sumber makanan bagi ular dan juga elang yang berperan sebagai konsumen tingkat lebih tinggi. Selain itu, elang juga dapat memangsa ular. Oleh karena itu, hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem sawah tidak hanya berupa satu rantai makanan, melainkan membentuk jaring makanan yang saling berhubungan. Diagram jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah dapat dijelaskan sebagai berikut. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dan elang, serta ular juga dimakan oleh elang. Apabila petani menggunakan pestisida secara berlebihan hingga menyebabkan populasi tikus menurun drastis, maka keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu. Dalam kondisi awal, jumlah padi memang dapat meningkat karena berkurangnya tikus sebagai hama. Namun, dampak selanjutnya adalah populasi ular menurun karena kehilangan sumber makanan utama. Populasi elang juga ikut menurun karena berkurangnya tikus dan ular sebagai mangsa dalam jangka panjang. Hilangnya predator alami menyebabkan ekosistem sawah menjadi tidak seimbang dan pengendalian hama sepenuhnya bergantung pada pestisida. Kondisi ini justru dapat merugikan petani karena ekosistem menjadi tidak stabil dan lebih rentan terhadap gangguan hama lainnya. Selanjutnya jawaban nomor ketiga, yaitu berdasarkan berbagai bencana ekologis yang terjadi di Sumatera belakangan ini seperti banjir dan tanah longsor, dapat dilihat bahwa program reboisasi dan rehabilitas
lahan kritis di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Walaupun program ini memiliki tujuan yang baik untuk memulihkan lingkungan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala jika ditinjau dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dari aspek ekologis, reboisasi dan rehabilitas lahan kritis seringkali lebih menekankan pada banyaknya pohon yang ditanam, bukan pada kesesuaian jenis tanam dengan kondisi ekosistem setempat. Penanaman tanam monokultur atau jenis non-lokal menyebabkan keanekaragaman hayati rendah dan ekosistem menjadi kurang tahan terhadap gangguan. Selain itu, pemeliharaan setelah penanaman sering kurang optimal sehingga banyak tanaman tidak bertahan hidup. Namun pada beberapa wilayah di Sumatera seperti rehabilitas mangrove di daerah pesisir, program ini terbukti efektif jika dilakukan dengan jenis tanaman lokal yang tepat. Dari aspek sosial, program reboisasi masih kurang melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan yang bersifat dari atas ke bawah membuat masyarakat tidak merasa memiliki hasil kegiatan tersebut. Padahal jika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, maka berkelanjutan program dapat lebih terjaga. Selanjutnya, dari aspek ekonomi, manfaat reboisasi dan rehabilitas lahan kritis sering kali belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat tetap memilih kegiatan ekonomi yang lebih cepat menghasilkan meskipun merusak lingkungan. Program yang menggabungkan konservasi dengan kegiatan ekonomi lokal seperti agroforestry cenderung lebih diterima dan berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya pengawasan jangka panjang, serta penegakan hukum yang belum tegas terhadap perusakan lingkungan menjadi hambatan utama keberhasilan program. Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan konservasi di MISD perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap konteks lokal pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pengalaman langsung seperti menanam dan merawat tanaman, mengamati lingkungan sekitar, serta membahas bencana ekologis yang terjadi di daerah setempat. Selain itu, siswa perlu dilatih berpikir kritis dan diberi peran nyata sebagai pelaku konservasi agar memiliki kesadaran dan kemampuan bertindak dalam menjaga lingkungan sejak dini. Selanjutnya jawaban di nomor keempat, yang mana jawaban terakhir, jawabannya adalah sebagai calon guru MI yang kreatif dan inovatif, pembelajaran materi alat indera dapat dirancang menggunakan pembelajaran inquiry berbasis masalah atau program based learning. Model ini dipilih agar siswa lebih aktif, kritis, mampu membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam mendesain pembelajaran ini, guru perlu memperhatikan keakuratan konsep ilmiah, kesesuaian dengan tahap perkembangan kognitif siswa, serta memungkinkan munculnya miskonsepsi dari segi kekurangan konsep ilmiah. Pembelajaran difokuskan pada pengenalan 5 alat indera manusia, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, beserta fungsi dan cara kerjanya. Konsep disampaikan secara sederhana namun tetap benar dengan penekanan bahwa proses penginderaan tidak hanya melibatkan alat indera tetapi juga kerja otak. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan buku IPA MI dan media pembelajaran yang valid agar tidak terjadi kesalahan konsep
Jika dilihat dari tahap perkembangan kognitif siswa MI yang berada pada tahap operasional konkret, pembelajaran harus melibatkan pengalaman langsung. Kegiatan inquiry dapat dilakukan melalui percobaan sederhana seperti mengenali rasa dengan lidah, membedakan bunyi dengan telinga, atau meraba berbagai tekstur dengan kulit. Media konkret, gambar, serta diskusi kelompok kecil membantu siswa memahami konsep yang belum bisa dipahami secara abstrak. Dalam pelaksanaannya, guru juga perlu mengantisipasi miskonsepsi yang sering muncul, misalnya anggapan bahwa mata dapat melihat sendiri tanpa peran otak, telinga hanya berfungsi untuk mendengar, atau lidah memiliki bagian khusus untuk setiap rasa. Miskonsepsi ini dapat diluruskan melalui pertanyaan tematik, diskusi kelas, dan percobaan sederhana yang membuktikan konsep secara langsung. Tahapan pembelajaran PBL dimulai dengan pemberian masalah kontekstual. Kemudian siswa melakukan penyelidikan secara berkelompok, menyajikan hasilnya, dan diakhiri dengan refleksi bersama. Dengan desain pembelajaran ini, materi alat indera tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga melatih rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan sikap ilmiah siswa MI.